bisa dikatakan usil. Pengen cara orang-orang sehat selalu. Ini mah takdir Allah memang harus begini. Takdir Allah. Tapi lah pasrah ibu, pasrah ya sekarang. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Parkinson adalah masalah kesehatan yang menyerang sistem saraf pusat dengan gejala diantaranya adalah otot yang melemah, gerakan yang melambat, gemetar pada tubuh hingga masalah pada bicara. Seperti pada kisah yang berikut ini adalah tentang satu keluarga yang terdiri dari 6 orang yang semuanya mengalami Parkinson yang ditemui oleh rekan saya Zaiul Haq di Cianjur, Jawa Barat. Melihat keluarga ini, saya teringat akan sosok ibu saya. Ibu saya dan mereka sesungguhnya memiliki persamaan. Sama-sama sudah lanjut usia dan sama-sama tidak bisa mengontrol gerakan telapak tangannya. Namun, getaran telapak tangan ibu saya terjadi kadang-kadang tidak seperti mereka. Mereka adalah Yayah, Fatimah, Rupiah, Salamah, Saipuddin, dan Omo, warga Kampung Sumedang, Desa Bojongkasih, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Anak dari pasangan almarhum Umi Markisah dan Hasbullah ini sudah lama menderita Parkinson. Penyakit saraf ini mengganggu kemampuan tubuh mengontrol gerakan dan keseimbangan. Yayah adalah orang pertama yang menderita Parkinson dalam keluarga ini. Awalnya, anak sulung itu sering sakit dan kerap demam tinggi, sampai akhirnya mulai menunjukkan gejala Parkinson. Waktu itu masih kecil, ibu ya suka sakit demam. Demamnya tinggi, terus berlarut-larut, bertambah-tambah. Jadi sekarang nggak bisa jalan karena keseringan terkena penyakit panas. Tahun berapa waktu itu Bu Yayah? Ya sekitar awal mulanya tahun 80 lah gitu. Ketika usia Bu Yayah berapa tahun waktu itu? Ya 30. 30 gitu. Ya mungkin 30 kurang lebih. Demam tinggi awalnya. Ya. Kemudian Terakhir tremor. Terkadang Salamah bingung mendapati kondisi keluarganya yang hampir semuanya mengidap Parkinson. Padahal kakek, nenek, orang tua, ataupun anak dan cucu keluarga ini tidak menderita Parkinson. Selama menderita Parkinson, mereka telah menjalani beberapa kali pemeriksaan di rumah sakit. Mereka hanya didiagnosis mengidap Parkinson. Hingga kini pun mereka belum dapat disembuhkan. Sehari-hari, mereka hanya mampu melakukan aktivitas di rumah saja. Itu pun dilakukan dengan saling membantu satu sama lain dengan susah payah, seperti makan, berganti baju, dan pergi ke kamar mandi. Rupiah, Salamah, Saipuddin, dan Omo masih dapat beraktivitas, meski sekujur badannya mengalami getaran hebat atau tremor.
Adapun Yayah dan Patimah hanya bisa terbaring lemas di atas kasur. Mereka seakan sudah pasrah menerima kenyataan ini. Usia Yayah sudah menginjak 63 tahun. Puluhan tahun menderita Parkinson, kondisinya justru semakin parah. Kedua telapak tangan dan kakinya bengkok, begitu pula dengan tulang lengan kanannya. Kondisi ini membuatnya hanya bisa berbaring dan terlentang di atas kasur di rumah panggung sederhana peninggalan orang tuanya. Aktivitas harian seperti mandi, buang air, dan makan hanya bisa dilakukan di atas kasur. Bahkan untuk keperluan makan, Yayah selama ini bergantung pada adiknya, Salamah. Begitupun Patimah. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, buang air, dan makan dibantu adiknya yang lain, Rupiah. Waktu menunjukkan pukul 2 sore. Kepulan asap dari dalam panci memperlihatkan Rupiah sedang memasak nasi. Meski tangan dan kakinya mengalami getaran parah, ia berusaha memasukkan kayu bakar ke dalam tungku dan meniupnya menggunakan bambu agar api tetap menyala serta nasi cepat matang. Dalam keluarga ini, Rupiahlah yang bertugas memasak untuk anggota keluarga yang lain. Bisa dibilang, ialah yang menggantikan peran ibu. Setiap hari, Rupiah biasanya memasak 2 kilogram beras yang cukup untuk makan 2 kali bagi 6 anggota keluarga di rumah ini, yakni pagi dan sore. Rupiah pun menjadi satu-satunya anggota keluarga ini yang sempat menikah dan memiliki anak. Rupiah yang kini berusia 58 tahun awalnya sedih karena terkena penyakit yang juga diderita oleh kelima saudaranya itu. Namun kini mereka telah menerima dan tak pernah mengutuk keadaan. Apa sih yang bikin ibu sedih, Bu? Iya. Kadang suka bikin ibu sedih gitu dengan kondisi sekarang gitu. Kan dulunya kan ibu sehat. Nggak bisa dikatakan sih. Pengen cara orang-orang sehat selalu. Ini mah takdir Allah, Mantan. Harus begini. Takdir Allah. Tapi lah pasrah, ibu. Pasrah ya sekarang. Terus gimana tuh? Kayak orang-orang sehat lagi nggak bisa. Jadi maunya tuh seperti orang-orang bisa Iya. jalan aktivitas. Bisa jalan aktivitas karena segala macam. Ini mah cuma di rumah aja aktivitas. Kadang ibu sedih gitu ya, Bu ya. Iya. Rupiah bersyukur masih ada orang baik yang kini peduli berbagi. Dulu, tak jarang ia dan saudara yang lain menderita kelaparan karena tidak memiliki beras. Sebab di keluarga ini tidak ada yang dapat bekerja untuk mencari nafkah sama sekali. Saya pun mencoba membantu Rupiah memasak. Kali ini, lauk yang dimasak lumayan enak, yakni ikan kaleng dan tempe goreng. Rasa bahagia terpancar di wajah mereka. Sebab keluarga ini makan dengan lauk yang tidak mereka temui setiap hari, pemberian dermawan. Sebagai seorang adik, Salamah tentunya menyuapi sang kakak Yayah yang tidak bisa makan sendiri. Begitu pula Rupiah membantu menyuapi Patimah, sementara Saifuddin dan Omo makan masing-masing.
Sebagai laki-laki, Saipuddin dan Omo pun dapat melaksanakan sholat berjamaah. Keduanya tidak pernah ketinggalan menjalankan sholat maghrib bersama warga lain di rumah seorang warga yang dijadikan musola. Sebab musola yang ada sedang direnovasi karena termakan usia. Lahir dari orang tua yang dikenal ahli ibadah dan sebagai guru ngaji, Salamah, Rupiah, Saipuddin dan Omo rutin membaca Al-Quran dan sholawat sehabis sholat maghrib. Begitupun Yaya dan Fatimah. Walau sambil terbaring, mereka selalu berdoa agar diberi kesembuhan. Sana sabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Iya, kalau sedih mah tiap malam juga ambil sembahyang malam suka sedih, suka nangis mikirin nasib. Kenapa nasib aku sampai begini? Sebagai anggota keluarga yang mengurus rumah, Salamah tidak pernah menunda kegiatan beres-beres rumah, termasuk menyapu halaman. Hal ini ia lakukan semata-mata agar lingkungan yang ia tinggali bersih dan nyaman. Ia biasa mengerjakan rutinitas ini sebelum melakukan aktivitas yang lain. Sementara itu, adiknya, Saipuddin, bersiap mengambil air bersih untuk keperluan di rumah. Pak Saipuddin, jadi kita mau ngambil air ya Pak ya? Iya, iya. Pakai dirjen yang mana? Yang kecil yang Yang kecil aja ini ya? iya. Berapa biasanya? 4. 4. Oh, saya bantuin ya Pak. Nih, yang ini 4 ya Pak ya? Biasanya kalau ngambil air itu nunggu sampai airnya habis dulu di rumah atau gimana Pak? Enggak, kalau nunggu habis di rumah repot. Repot. Oh, jadi kalau sisa masih Masih sedikit. ada 2, ngambil lagi. Ngambilnya jauh Pak? Sekitar 200 meteran lah. Oh, boleh. Yuk Pak, kita ngambil air Pak ya. Saya Ya, bantuin siap. nih Pak. Sambil menenteng jerigen, saya bersama Saipuddin berjalan menuju sumber mata air. Sungguh, butuh perjuangan. Kami berdua harus melewati jalan setapak menurun di tengah kebun. Kalau tidak hati-hati, bisa terpeleset karena jalan yang dilewati penuh dedaunan kering. Saya melihat kedua tangan Saipuddin tak henti-hentinya bergetar sambil tetap memegang 2 jerigen. Setelah berjalan jauh, saya dan Saipuddin sampai ke sumber mata air. Untunglah kondisinya kosong, Kalau jadi kami tak perlu antri. ada yang Sebab tak jarang kami harus menunggu giliran. Musim kemarau membuat air yang mengalir kecil. Tak terasa, 4 jerigen sudah terisi. Kami pun kembali ke rumah. Ke sini. Di sini Pak, saya bantuin Pak. Airnya dulu. Lumayan capek juga ya Pak. Ini kan apa, untuk kondisi Bapak diem aja, tangannya tremor ya Pak ya. Nah, itu pernah pada saat ngambil air kayak gitu, jatuh nggak sih Pak? Lepas kayak gitu? kalau kadang-kadang Pernah juga? iya pernah juga, tapi kalau sekarang sudah kebiasaan Udah terbiasa ya. Lebih banyak jiwa hati-hati saja. hati-hati ya.
Jika musim hujan tiba, untuk kebutuhan air, keluarga ini menampung air di kamar mandi yang berada di rumah. Sementara itu, di samping rumah, saya mendapati adik Saipudin, Omo, yang tengah bersiap mencari kayu bakar. Hari ini, Omo memang sedang kurang sehat. Namun, karena kayu bakar di rumah menipis, ia tetap pergi ke kebun mencari kayu bakar. Pada musim kemarau, tak sulit mencari kayu bakar. Bersama Omo, saya mencari ranting-ranting kering dan pelepah kelapa. Apa sih kesulitan yang Pak Omo hadapi gitu? Apa Pak? Kesulitannya gitu? Kesulitannya rupa-rupa sulitnya. Menghadapi penyakit kesulitannya. Pengen sembuh total, pengen gak mau makan obat lagi, pengen sembuh total. Jadi yang aku kesulitan itu. Suka sedih nggak sih Pak? Pengen kayak orang lain, Iya, sehat, normal gitu. Iya, kalau sedih mah tiap malam juga ambil sembahyang malam suka seri, suka nangis mikirin nasib. Kenapa nasib aku sampai begini? Penderitaanku yang pahit dilimpahkan ke keluargaku. Kenapa? Bukan aku nggak terima karena takdir dari Tuhan. Ingin sembuh dan sehat. Gitulah yang diharapkan Omo dan keluarga saat ini. Sejak menderita Parkinson, Omo tidak bebas melakukan aktivitas. Gitu ya. Terus Pak, selain ngambil kayu bakar ke hutan kayak gini, aktivitasnya Pak Omo apa? Apakah kayak kerja serabutan? Nggak bisa kerja dari dulu juga. Nggak mampu, Nggak mampunya di apa itu Pak? nggak mampu badannya, nggak kuat. Nggak kerja ada ya. Omo sadar, walau saat ini menderita Parkinson dan bergantung pada obat, namun ia masih bersyukur karena masih bisa beraktivitas. Walau hanya sebatas mencari kayu bakar. Seringkali ia khawatir jika suatu saat nanti sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa, ia akan semakin merepotkan saudara dan orang lain. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli sabun, dan membayar listrik, Omo dan anggota keluarga yang lain memang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, para dermawan, serta keluarga. Salah satunya Denny Rudianto. Denny adalah anak almarhum Mardi, adik Yayah, atau kakak Fatimah, Salamah, Saipudin, dan Omo. Dialah orang yang selama ini menggalang dana dari sejumlah lembaga sosial untuk keluarga penderita Parkinson. Denny yang bekerja sebagai kulis serabutan terkadang hanya bisa memberi bantuan seadanya seperti beras atau sembako, walau tidak setiap hari atau setiap bulan. Ya karena kasihan aja sih Kang. Meskipun gini ya bukan keluarga saya misalkan ini, tapi karena memang kondisinya seperti ini jadi saya tuh tergerak pengen bantu keluarga Parkinson ini. Apalagi ini kan keluarga, terus rumah saya juga nggak jauh dari sini, jadi setiap hari kelihatan kondisinya seperti apa. Jadi semakin tergerak lah hati saya untuk membantu keluarga Parkinson. Hidup dengan segala keterbatasan dan kelainan fisik tak mudah dijalani. Dalam ketidaksempurnaan, Saipudin, Omo, Yaya, Fatimah, Salamah, dan Rupiah masih bersemangat berjuang melawan penyakit Parkinson. Dalam usia yang tak lagi muda, mereka hanya bisa menggantungkan hidup pada bantuan warga setempat yang tak menentu datangnya dan hanya sesekali. Bantuan tersebut harus dicukupkan untuk hidup 6 orang agar tetap bisa bertahan. Mereka hanya bisa berterima kasih dan mendoakan agar setiap kebaikan yang datang dapat dibalas oleh Tuhan. Mereka sudah ikhlas akan suratan takdir yang digariskan, berharap asa pada Sang Kuasa. Sadaqallahul azim.
bisa mencukupi semua kebutuhannya Mutia yang dulu itu sempat kekurangan serba kekurangan, bahkan buat membeli susu pun ya nggak ada gitu. Kali ini saya sudah berada di kawasan Cikundul di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan rencananya pagi ini juga saya dan tim platform Berbuat Baik akan menyerahkan donasi dari para sahabat baik ke Mutia, salah seorang pejuang cerebral palsy yang tinggal di Sukabumi ini. Dan semoga dari hasil donasi tersebut akan bermanfaat untuk Mutia dan juga keluarganya. Campur aduk rasanya saat saya berjumpa kembali dengan Mutia. Ada perasaan bahagia, ada pula pilu yang masih menggelayuti hati ini. Namun Mutia tidak pernah irit senyum kepada siapapun yang menghampirinya. Tidak jauh berbeda dengan perjumpaan pertama kami pada Februari 2023 lalu. Kondisi fisik Mutia sama, masih tidak bisa bergerak sama sekali. Sang ibu, Nia, bercerita tentang kabar baik. Nafsu makan Mutia bertambah. Berat badan anak sulungnya juga meningkat 6 kg. Nia juga menyebut intensitas kejang yang dialami buah hatinya juga berkurang. Ibu Nia, boleh tahu nggak Bu, perkembangan kesehatannya Mutia sekarang gimana Bu? Alhamdulillah berangsur baik. Berangsur baik tuh artinya gimana? Masih ada kejang atau gimana gitu Bu? Kejangnya berkurang sedikit. Dulu kan sering sampai 7 kali, 5 kali. Sekarang paling sehari sekali gitu. Apalagi kalau udah minum obatnya tepat waktu itu. Harapannya sendiri Ibu kan pasti punya harapan yang dari dulu sampai sekarang mungkin buat Mutia gitu ya Bu ya? Iya. Apa Bu harapannya Bu? Ya untuk kedepannya mudah-mudahan ya Mutia itu sehat-sehat aja. Soalnya kalau untuk sembuh total itu udah kayaknya udah nggak bisa, pasrah aja. Mutia adalah perempuan pejuang cerebral palsy. Lumpuh otak yang dialaminya sejak kecil membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hampir sepanjang hari, perempuan 24 tahun ini dibaringkan di atas kereta dorong bayi. Namun, indera pendengaran dan penglihatannya tetap berfungsi. Bagi Deden dan Nia, Mutia adalah karunia Tuhan yang tidak ternilai. Mereka pun tidak pernah menganggap buah hatinya beban. Malah sebaliknya, kehadiran Mutia memberikan pelajaran hidup tentang ketulusan hati. Ya sayang. Sayang banget. Ya sayang banget. Ya anggap aja ini ibadah gitu. Jagain anak ini sambil ibadah juga. Karena kesulitan mengunyah dan menelan, saat makan Mutia harus disuapi dengan bantuan sendok. Menu selingannya adalah potongan roti dicampur dengan air susu. Cara yang dilakukan agar tekstur makanan menjadi lembut. Siang ini tim Berbuat Baik menyerahkan donasi untuk Mutia. Perhatian dari para sahabat baik ini amat membantu untuk meringankan kebutuhan hidup Mutia. Pas ketawa. Masih ada Bismillah. Mbak Tia, aku mau nanya dong. Ini untuk donasinya berapa banyak? Terus untuk pemanfaatannya seperti apa?
Alhamdulillah donasinya seperti tertera ini 30.693.000 dan sama sekali kita nggak ada potongan apapun, kita serahkan seluruhnya. Dan sudah disalurkan beberapa tahap ya Bu ya. Jadi ada tahap pertama itu buat akikahnya Mutia, kemudian yang keduanya juga usaha bapaknya lagi jualan baju, dan yang ketiga ini kita terakhir penyaluran. Gitu. Ya. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Untuk Mutia dengan adanya bantuan dari para sahabat baik kan bermanfaat nggak sih sama buat Ibu? Sangat bermanfaat sekali buat keluarga. Terus bisa mencukupi semua kebutuhannya Mutia yang dulu itu sempat kekurangan, serba kekurangan. Bahkan buat membeli susu pun nggak ada, itu nggak mampu. Sekarang alhamdulillah berkat bantuan semuanya bisa tercukupi kebutuhannya Mutia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mutia tidak boleh kekurangan gizi. Setiap hari, setidaknya 5 gelas susu diminum Mutia agar tubuhnya tetap sehat. Oleh karena itu, sebagian donasi dari sahabat baik dimanfaatkan untuk membeli beberapa kotak susu. Selain itu, Nia juga membeli kebutuhan utama Mutia lainnya seperti popok dan baby oil. Sekian tahun menjalani usaha jahit di rumah, Nia juga membeli perlengkapan menjahit. Berbagi kebaikan tidak melulu dengan hal yang besar atau mewah. Namun dengan kebaikan kecil yang tulus dapat menghadirkan kebahagiaan besar bagi orang lain yang membutuhkannya.